Iya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan contoh tatbik atau penerapan dari kaidah wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Dilanjutkan bacanya? Belum? Sudah selesai ya? Wa min hada. Iya. Wa min hada, dan di antara contoh lainnya adalah misalnya idza amara hammalan, apabila memerintah seorang kuli gendong ya, untuk membawakan. Hammal itu kan tukang bawa. Wa nahwahu, dan yang semisalnya, bihamli syai'in min ghairi ijaratin, untuk membawa sesuatu tanpa ada kesepakatan besaran upah gitu ya. Min ghairi ijarah, tanpa apa? Tanpa ada kesepakatan besarnya upah yang akan diberikan. Min ghairi ijaratin falahu ujratu mislu adatihi, ketika memerintahkan tukang yang bawa barang, terus tidak ada kesepakatan besarnya berapa nanti kalau dibawa biayanya, upahnya, maka apa? Maka bagi kuli gendong tadi punya hak upah sebesar apa? Iya, seperti apa yang telah menjadi kebiasaan. Jadi min ghairi ijarah, ijarah itu kan apa? Iya. Kalau hukum ijarah itu sebelum melakukan pekerjaan harus ada kesepakatan besarnya upah. Kan gitu, besarnya upah. Dan hukum ijarah itu bila tidak ada kesepakatan upah di awal, maka ijarahnya tidak sah. Namun jika di lingkungan masyarakat ada upah standar, upah minimal, sehingga ketika ada kesepakatan di awal besarnya mengenai besar upahnya, maka jika tidak ada kesepakatan di awal tentang besaran upahnya, maka upahnya tersebut dikembalikan ke urufnya masyarakat. Yang mana orang masyarakat kalau membawakan barang ya segini, itu sampai ke sana diupahi berapa. Biasanya kalau kita ngojek, kan dulu ngojek ya, belum ada Gojek. Kalau Gojek sekarang kan udah ada iya, nominalnya kan. Kalau dulu kan masih ya masih ngenyang kan gitu. Masih kenyang dulu ya? Ada nggak yang nggak kenyang? Penting naik dulu, nanti pas baliknya pas turun. Jadi ketika dibayar turun kurang nih, gitu. Malah bilang apa? Ada ya? Ada seperti itu ya? Kalau di Jakarta diketok. Ditutuk, ya, diketok. Pernah pengalaman ditutuk ya? Ini kembalikan ke uruf. Wa yadkhulu fi hadza, dan juga masuk dalam pembahasan ini tasarrufun nas, tasarruful insani fi milki au fi milki ghairihi. Mulki atau mulki? Ya. Atau hal ini adalah menggunakan barang milik orang lain. Salah tulis itu ya. Milki itu. Ya, fi milki
Kalau muluk itu kan kerajaan. Emang punya kerajaan ya? Enggak ada, coba. Menggunakan apa? Barang milik orang lain. Wastikmaluhu bi ghairi idnihi, menggunakannya tanpa izinnya. Maka apa? Idza jaratil adatu bidzalik, jika apa sudah berlaku adat atau kebiasaan dalam hal tersebut, itu menggunakan milik barang orang lain tanpa izin, itu sudah menjadi kebiasaan adat. Wal musamahatu, dan adanya musamahah, adanya toleransi melakukan hal tersebut. Katarawuhi bimirwahati ghairihi, seperti memanfaatkan kipas angin apa? Ya, kipas angin orang lain. Tarawuh ya, memanfaatkan apa? Kipas angin orang lain. Maka seperti ini bagaimana? Sering nggak di sini? Sering ya? Oh ini ya. Jaratil ada. Ya, kalau seperti ini ayuhal ikhwa, maka dalam masalah apa? Tarawuh. Ya. Itu tasdidnya keliru ya. Yang benar di wawu. Tarawuhi. Iya. Jadi kalau orang kuliah biasanya kan kalau masuk ke kos-kosan temen, jika main ke kos temen itu biasanya apa? Panas, terus apa? Terus tiba-tiba menyalakan kipas angin tanpa izin terlebih dahulu, maka berdosa nggak? Tanpa izin loh ini. Ya sudah biasa. Sudah biasa ya, sudah biasa. Nah, boleh diri ini ya. Jadi nggak terlarang. Seperti mungkin memakai sendal orang lain tanpa izin, yang itu ada toleransi, boleh nggak? Boleh tanpa izin? Kan secara asal menggunakan barang milik orang lain tanpa izin kan nggak boleh, kan nggak boleh ya. Nah kalau kita contohnya ada sendal di situ, kita mau ke kamar mandi sebentar, secara uruf pasti boleh kan nggak? Boleh ya. Nah, kecuali teman kita mau pulang terus nggak ada sendalnya, nah kan gitu masalahnya. Nah gitu ya. Contoh lain, kalau santri kan biasanya ada kitab ya, ada kitab kan biasa ditaruh di mana, di rak kecil gitu ya. Ya kalau urufnya apa? Urufnya boleh ngambil langsung apa? Baca kitab boleh nggak? Meskipun semuanya yang tentunya yang lebih baik apa? Izin terlebih dahulu. Min babil adab. Wadaqi babihi wadukhuli mulkihi, dan apa? Menutup pintu atau masuk pekarangan milik orang lain, walau lam ya'dan fihi, meskipun enggak diizinkan, itu hukumnya boleh. Kita masuk ke pekarangan orang lain, yang penting enggak maling pelem gitu ya. Enggak menjadi pelem atau apa? Mangga. Kenapa? Lijrinya nil adah wal urfi bihi. Sudah biasa masuk ke pekarangan orang lain. Termasuk ya ikhwah pemburu burung.
atau pemburu tupai itu perlu izin nggak ketika masuk ke pekarangan orang yang mau menembak burung, menembak tupai? Tidak kan? Ya. Nah, kalau pemulung gimana? Nah, itu pemulung. Pemulung. Ya, kalau nggak ada peraturan, nggak ada tulisan berarti boleh ya. Nah, kecuali kalau pemulung dan pengamen dilarang masuk. Yang penting pemulung nggak ngambilin barang-barang yang masih dipakai gitu. Nanti semua jemuran diangkuti nggak boleh ya. Nah. Maka Pak Ikhwah, ini semua dikembalikan kepada urfnya. Lam yu'dan lahu, yang tidak apa diizinkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya. Di sini ada pembahasan yang penting, yaitu berkaitan dengan kaidah turunan. Yang mana ada beberapa kaidah turunan yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara kaidah turunan tersebut adalah apa? Kaidah tentang syarat. Kaidah tentang syarat yaitu al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Yang telah menjadi uruf maka itu seperti syarat meskipun tidak dilafadzkan. Yang telah menjadi uruf maka itu apa? Menjadi syarat meski tidak dilafadzkan. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang menjadi uruf maka itu seperti syarat meskipun syarat tersebut tidak dilafadzkan. Contohnya apa ya ikhwah? Uruf di sebagian suku, jika laki-laki ingin menikah maka dia akan membayar uang tambahan untuk calon mertua, di samping membayar uang mahar untuk istri ya, untuk calon istri. Di dalam syariat kan nggak ada uang apa? Uang tambahan ini. Istilahnya kalau kita uang apa ini? Uang sayur. Ya. Maka meskipun ini tidak dijelaskan ya, di dalam syariat nggak ada uang tambahan tadi namanya, tetapi hal tersebut sudah menjadi uruf dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka seakan-akan itu telah menjadi syarat dalam sebuah pernikahan. Demikian pula jika suatu daerah jika ingin mengadakan pernikahan, maka biasanya walimahnya diadakan di mana? Di pihak perempuan. Maka pihak laki-laki tidak harus memaksa, nikahnya di pihak laki-laki saja gitu. Meskipun di kita ya ada yang istilah ngunduh mantu kan gitu. Iya.
Nah, termasuk uruf ini ya ikhwah tentang masalah jarak safar. Ya kan? Jarak safar itu kan dikembalikan, pendapat yang rajih adalah apa? Dikembalikan ke uruf. Uruf masyarakat. Kalau suatu perjalanan itu sudah dikatakan safar, yaitu adalah dianggap safar. Nah, kapan berlaku, kapan uruf itu bisa berlaku ya ikhwah? Karena dalam memahami kaidah ini enggak boleh seseorang mengatakan ini urufnya. Padahal bukan uruf itu ya. Ya, para ulama memberikan syarat ya bahwasannya yang pertama uruf tersebut harus berlaku secara umum. Bukan uruf apa? Uruf pribadi. Uruf khusus. Nah, jadi apa? Uruf tersebut harus apa? Berlaku umum. Sebagaimana dalam syariat ada kaidah ya, di kalangan para ulama ada kaidah al-ibratu bil ghalib. Al-ibrah lil ghalib asy-syai' dunan nadir. Ibrahnya itu dilihat ghalib umumnya. Jadi ibrah yang jadi patokan itu adalah keumuman yang berlaku umum, bukan sesuatu yang jarang terjadi. Jadi apa? Harus berlaku umum atau yang kita kenal dengan dominan di masyarakat. Yang dipraktekkan masyarakat umumnya seperti itu. Kan gitu. Umumnya apa? Seperti itu. Kalau urufnya di Saudi itu kan biasanya apa? Pintu masuk ya ke rumah itu kalau antara perempuan dan laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Jadi harus apa? Dominan atau yang umum. Yang kedua adalah uruf tersebut la yukhalifu syariah. Tidak menyelisihi syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Seperti naudzubillah urufnya orang bule kalau rekreasi ke pantai Indonesia maka pakaiannya minimalis. Kan gitu ya. Ya. Terus apa? Terus mereka berdalil ini urufnya orang bule seperti ini. Jadi jangan dibawa uruf-uruf apa? Lagi pula apa? Urufnya masyarakat barat kok dibawa ke sini. Terlebih lagi apa? Uruf ini bertentangan dengan syariat. Gitu. Jadi jangan sampai orang Indonesia terus apa? Pergi ke luar negeri, pergi rekreasi ke pantai, terus dia naudzubillah membuka aurat dengan berdalil urufnya masyarakat seperti itu biasa gitu. Kan gitu urufnya. Maka ini adalah uruf yang menyelisihi apa? Syariat. Termasuk urufnya masyarakat kalau duwe gawe hajatan itu perapatan dikasih sajen gitu ya. Sendang-sendang kasih sajen. Ini uruf yang menyelisihi apa? Syariat. Termasuk uruf yang menyelisihi syariat itu apa? Nama anak itu dinisbahkan kepada ibunya. Ini juga uruf yang menyelisih apa? Syariat. Anak itu apa? Dinisbahkan kepada bapaknya bukan ibunya. Gitu ya. Ya. Sungkeman. Sungkeman enggak apa-apa asalkan tidak apa? Tidak menunduk, tidak perlu di bawah. Ya, duduknya sejajar. Gitu ya. Duduknya apa? Sejajar gitu. Ya, manten ya. Ya enggak.
Pas ngadeg. Ya alhamdulillah. Jadi di sini ya termasuk apa? Sesuatu yang hulu atau berlebihan ya kita diperintahkan untuk menjauhinya. Kan gitu. Dulu kan biasanya kalau sungkem itu kan apa? Pas lebaran biasanya ya. Pas lebaran itu kadang apa? Harus kita di bawah nunduk gitu kan. Masa diingatkan juga. Ada acara sungkeman juga. Ya. Kalau tambahan tadi terkait dengan akad nikah, misalkan ternyata urufnya itu di suatu daerah bukan laki-laki yang ngasih ke mertua, tapi malah pihak perempuan ngasih ke laki-laki. Itu masih diperbolehkan atau tidak? Ya boleh. Asalkan di situ punya hak. Wanita punya hak mahar di situ. Punya hak mahar ataupun yang hal lainnya yang enggak dijelaskan dalam syariat maka boleh. Yang penting ada maharnya. Iya. Yang penting al-muslimuna ala syurutihim. Dan meskipun seperti itu uruf-uruf seperti itu kan harus dipertimbangkan nanti. Kan ada istilah dibeli. Laki-laki dibeli kan gitu. Tapi nanti kalau cerai maka laki-laki nggak boleh bawa apapun. Kan gitu. Dibeli. Yang S1 harganya berapa? Harga sapi. 60 juta. Kalau S2 berapa? 100 juta. Nah, S3? Wah, lebih. Ini laki-laki dibeli ya kan? Dibeli ya istilahnya ya. Hurufnya itu tingkatannya apa misalnya kalau yang haram bersifat syariah kan tidak boleh kan. Tapi kalau itu tingkatnya makruh, artinya misalnya ada apa tongkrong sampai tengah malam dalam artian silaturahmi dengan keluarga biar tidak di apa istilahnya tidak dicap tidak mau bergabung dengan tetangganya seperti itu. Sampai dikatakan yang makruh itu apakah kita harus juga ikut atau gimana? Kembali ke menimbang maslahat dan maudarat di situ. Menimbang apa maslahat dan maudaratnya. Apa manfaatnya, apa maudaratnya, selama itu tidak menyelisih syariat enggak apa-apa. Termasuk uruf ya ikhwah, uruf yang perlu diperhatikan kan uruf tinggi-tinggian mahar. Urufnya mahar Aceh kan mahal. Atau suku mana itu? Sasak ya? Suku Bugis. Sulawesi. Ya. Itu kan mahal. Itu ya kalau secara syariat ya sah-sah saja. Tapi perintah syariat itu bahwasanya pernikahan yang paling berkah itu adalah yang paling mudah maharnya itu. Paling mudah maharnya kan itu. Dan juga perintah syariat untuk memudahkan dalam masalah mahar di sini. Ya wanita sah-sah saja menentukan maharnya berapa sah-sah saja kan gitu. Cuma ya tadi dari maqasid syariah tadi ya diperintahkan untuk memudahkan mahar. Uruf mungkin di suatu negara ya uruf kalau laki-laki pengen menikah itu ada loh urufnya harus menyediakan rumah dulu. Iya kan? Harus menyediakan apa rumah dulu. Dan siap maharnya demikian. Dan gitu. Ada. Kalau uruf Aceh itu pakai mayang itu ya. Apa namanya? Emas mayang ya. Itu berapa gram gitu. Termasuk uruf masyarakat, kalau seandainya urufnya masyarakat itu celananya isbal. Nah, kan gitu ya, celana isbal. Nah, itu apa? Tentunya uruf yang menyelisihi syariat. Sehingga syarat yang penting adalah uruf tersebut tidak menyelisihi apa? Syariat. Dan juga syarat yang berikutnya apa? Merupakan uruf sekarang, bukan uruf zaman
dulu, bukan huruf jadul. Zaman dulu ya. Ya, poinnya apa? Poinnya seperti ini. Bahwasanya apa? Seorang laki-laki yang hendak menikah ketika memberikan mahar kepada istrinya itu kan disesuaikan dengan uruf sekarang. Jangan menyesuaikan mahar 50 tahun yang lalu. Kan gitu ya. Jangan menyesuaikan apa mahar 50 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi kan 1000. Ya, benar. 1000 mungkin 50.000 tahun yang lalu. Jadi jangan bandingkan mahar yang sekarang dengan 50 tahun yang lalu. Tapi ada yang ada disiapkan dipegang dari dulu sampai sekarang itu apakah itu termasuk juga bagaimana? Karena dipegangnya dari dulu dilestarikan sampai sekarang. Oke, berarti masih berlaku, gitu, masih berlaku, ya kan? Yang penting kan sekarang. Gitu ya. Tip. Terus kaidah berikutnya dibaca Bapak Rohayadim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'ajirul ma'duri qabla la'ani qad ba'a bil husrani ma'jirmanihi. Hada ma'nal qawlihim manis takjala say'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Wahada amun bil ahkamid dunya wal akhirati wa yadkhulu fiha masailu kasiratun minha idza qatala muwarrithahu aw man awsa lahu bisyai'in aw qatala abdu al mudabbaru sayyidahu wa innahu yuhramu mayrasa wal wasiyata wal akad wa minha al mutalliqu fi maradi mautihi fa inna zaujatahu tarisu minhu walau kharajat minal adabi wa kadzalika fil akamil akhirati faman labisal harira fid dunya lam yalbas fil akhirati wa man syaraba al khamra fid dunya lam yasrib hu fil akhirati wa kama anna muta'ajjala lil mahduri wa aqilhu bil khirmani faman taraka syai'an lillahi tahawahu nafsuhu awwadahu Allahu khairan minhu fid dunya wal akhirati faman taraka ma'asiyallahi wa nafsu tastahiha awwadahu Allahu imanan fi qalbihi wa sa'atan wan sirohan wa barakatan fi rizkihi wa sihatan fi badanihi ma'amalahu min sawabillahi alati la yuqdaru ala wasfihi wallahu musta'an. Iya, syukran barakallahu fiik. Kaidah yang berikutnya, mu'ajil mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma' khirmanihi. Jadi cara membacanya apa? Ma' khirmanihi. Bukan ma'a tapi apa? Ma'. Itu ya, ternyata membaca bait mantumah beda. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi
qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Kalau ma itu kan agak panjang itu ya. Iya. Jadi mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Sudah hafal? Mas Ahmad sudah hafal ya? Dastoran tadi ya. Mu'ajil mahdhuri qabla anihi. Apa artinya? Mu'ajilu itu artinya adalah orang yang tergesa-gesa. Mu'ajilu, orang yang tergesa-gesa. Al-mahdhuri, melakukan hal yang terlarang. Orang yang tergesa-gesa melakukan hal yang terlarang qabla anihi, sebelum waktunya. Jadi orang yang tergesa-gesa melakukan hal yang terlarang sebelum waktunya, qad ba'a, sungguh dia kembali. Ba'a itu roja'a. Qad ba'a bil khusrani, kembali dengan membawa kerugian. Rugi ya, rugi. Ma hirmanihi, ditambah tidak boleh mendapatkannya. Jadi orang yang tergesa-gesa itu justru nggak akan mendapatkannya. Seperti apa? Orang yang tergesa-gesa pengen cepat dapat warisan, akhirnya dia membunuh orang tuanya. Itu nggak dapat warisan dia, kan gitu. Dia kembali dengan membawa kerugian dan terhalang memperolehnya. Gitu ya. Mu'ajil mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma kirmanihi. Orang yang tergesa-gesa melakukan hal yang terlarang sebelum waktunya, sungguh dia kembali dengan membawa kerugian ditambah hirman. Hirman itu apa? Terhalang. Tidak boleh apa? Mendapatkannya. Ini kalau orang tergesa-gesa pengen mendapatkan sesuatu belum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Gitu. Nah, dia akan dihukum tidak akan mendapatkannya. Demikian ya ikhwah wal akhwat ya yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita telah membacanya bait ke-29 dengan harapan bisa dihafalkan gitu. Yang penting sudah dibaca dulu, besok tinggal bahas kan gitu. Ya, berarti besok tugasnya menghafal bait mandumah yang ke-28 dan 29. Ya, baik, naktafi huna. Naktafi hadal qadar fa nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.